Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi ya'du fa ba'iu nafsahu wa mubikuha aw mubtikuha. Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Huda ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dengan suasana yang cerah nih Bu. Iki sido rendang nama badan ini. Ini sido nama badan ini. Tapi ini sak kersane Gusti Allah. Insyaallah napa mawon ingkang Allah takdirkan iku sae. Dan salah satu takdirnya bahwasanya malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti di kehidupan akhirat ada penduduk neraka yang terakhir dikeluarkan dari neraka, dan juga penduduk terakhir yang akan masuk surga. Jadi dalam sebuah hadis, ini hadisnya karena waktunya terbatas ya, kurang lebih 20 menit, hadisnya tidak saya bacakan langsung, saya bacakan artinya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang merangkak keluar dari neraka. Ini yang terakhir keluar dari neraka juga terakhir masuk surga. Berarti dia hak tahu teman-teman yang sudah duluan keluar. Jadi nanti ada penghuni surga namanya Jahannamiyun. Apa itu Jahannamiyun? Yaitu penghuni surga mantan penghuni neraka Jahannam. Nah, ketika orang ini merangkak, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Jadi merangkak keluar dari neraka, kemudian Allah mengatakan kamu keluar, sekarang kamu masuk surga. Maka orang ini kemudian berjalan mendatangi surga. Tetapi belum sampai dia masuk surga, maka di dalam pikirannya dia berpikir bahwasanya
berarti surga ki wis kebak. Surga itu sudah penuh. Maka orang ini belum masuk surga karena di pikirannya ini surga wis kebak. Orang ini kemudian menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, "Wahai Rabb, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Kan ada kalimat sepertinya telah penuh, berarti wis ndelok dereng. Belum. Kon mlebu surga baru mau masuk kebak iki ra sida. Maka kemudian Allah berfirman lagi, "Pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga." Kon lunga meneh, kon masuk surga kembali. Maka orang ini kemudian apa? Mendatangi surga lagi, pergi ke surga lagi. Tapi mulai ini terakhir mungkin masuk surga, masuk surganya. Ternyata ini orang gablek. Belum sampai surga, dia sudah kepikiran lagi, ini surga ini kebak. Surga ini penuh. Maka kemudian dia kembali lagi dan berkata, "Wahai Rabbu, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Maka balik yang kedua, Allah mengatakan, "Masuklah ke surga, dan buat kamu surga itu dunia luas lebarnya tingginya dikalikan 10 kali lipat." Maka setelah mendengar seperti ini, maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Apakah engkau mengolok-olok aku atau mentertawakanku? Sedangkan engkau adalah seorang raja." Jadi begitu dikabarin, bukan cuma disuruh masuk surga, tapi dikabari untukmu surganya seluas seperti dunia yang hari ini kita lihat, dikalikan 10. Orang ini langsung bilang, "Ojo ngece, mosok sampean ngece, padahal sampean itu raja, ini ngece tenan iki." Maka kemudian dalam hadis ini disebutkan, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, jadi hadis ini disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, 'Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.'" Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak yang lainnya yang masih cerita, Ibu yang dirahmati Allah, Mbak juga. Jadi surga untuk orang beriman berarti ini imannya iman yang paling kecil. Kenapa? Karena dia sempat disiksa di neraka nggak tahu berapa tahun. Karena di sini tidak disebutkan. Yang jelas satu hari di neraka seperti 1000 tahun ataupun 50.000 tahun. Padahal umur kita cuma nggak tahu berapa. Nah, sementara balasannya apa? Untuk penghuni surga yang paling rendah itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini dikalikan 10. Inilah pembuatan dulu biasa aja. Ya, nanti dilihat amal kita. Kita nilai atau tidaknya nanti dilihat oleh amalan kita. Maka dari hadis ini kita belajar bahwasanya penghuni yang Allah akan berikan kepada calon penghuni surga yang derajatnya paling rendah aja 10 kali lipat dunia ini. Padahal dunia ini isinya bermacam-macam. Dunia ini 10 kali lipat. Padahal kita di dunia ini bayar mriki enten sing tanah kasih hektar-hektaran. Nenek, kita bayar kira ya, mboten kan ya. Mantri mungkin ya Bu ya. Pinten hektar Bu? Aku soalnya ngerti, aku ini pusing pajak ini sampe nih, berarti apa? Asal aku ngari pajak lu.
Nah, iya. Di dunia ini kita mau berhektar-hektar sulit, tapi di akhirat dikasih dunia ini dikalikan 10 kali lipat. Nah, kemudian tentunya saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak mengharapkan yang namanya surga. Bahkan orang di luar Islam pun mereka juga menyatakan, memang konsep agama kan seperti itu, surga dan neraka, semuanya juga mengklaim bahwasanya mereka pasti akan masuk surga. Nah, berarti semua orang menginginkan surga. Nah, Islam aturannya kita meyakini bahwasanya aturan ini jelas, bisa dinalar, dipikir secara akal sehat, itu masuk akal. Nah, di sini saya menyampaikan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Mbak-mbak dan ibu-ibu mengharap kayak tadi enggak? Kayak cerita tadi. Mengharap enggak? Hah? Mengharap. Terakhir masuk surga? Ya. Masuk surganya mengharap, tapi enggak mengharap masuk surga yang terakhir. Kalau masuk surga terakhir berarti merasakan siksa dulu. Siksanya nggak tahu berapa tahun. Nah, dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, semua manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ayat ini yang kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah Subhanahu wa taala cukup menurunkan surat Al-Asr kemudian dipegangi oleh umat manusia, dijadikan sebuah amalan, maka ayat ini sudah mencukupi. Maka ada 4 hal supaya kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan surga itu bukan surga yang kayak tadi, surga yang terakhir. Surga yang terakhir aja 10 kali dunia ini. Kira-kira ibu siap betul ini dapat surga yang utama? Mengharap betul bu? Mengharap. Karena kalau minta, kita diperintahkan untuk meminta yang paling tinggi. Yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Maka yang pertama adalah iman. Dan ini kita sudah, yaitu apa? Illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Dan Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannah. Saya sering baca ya kalau ngimami, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannah. Jadi Allah menjanjikan wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannah, bahwasanya bagi mereka itu adalah surga. Jadi ini kita semua sudah menjadi orang yang beriman. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman yang bagaimana? Orang yang beriman yang berilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi, dan mudah-mudahan pengajian rutin yang kita lakukan, sering saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi sarana kita menjadi orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman tetapi juga orang-orang yang beriman dan berilmu. Waktunya sudah tinggal 10 menit, saya cepatkan. Jadi yang pertama beriman, kemudian imannya dilandasi ilmu. Dan mudah-mudahan kegiatan ibu-ibu sekalian di malam Rabu, bapak-bapak di malam Jumat masuk ke dalam ini, yaitu apa? Orang-orang yang beriman, yang setelah beriman mau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu apa? Orang yang beriman, kemudian berilmu, kemudian mengamalkan dengan ilmunya, beramal berlandasan ilmunya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 57. Saya bacakan saja artinya. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amalan-amalan soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, kenikmatannya bisa kita bayangkan. Misalkan kalau rumah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mungkin kalau kita pernah dengar tentang kisah Nabi Sulaiman, bagaimana ketika Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Bilqis untuk menemui Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman, maka Ratu Bilqis cincing-cincing ya, ngangkat roknya. Kenapa? Dipikirnya antara dia dengan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis ada sungai, tetapi memang marmernya itu di bawahnya mengalir sungai. Sesuk sing ajeng damel griya sing ngeten mboten Bu. Dadi niki tehol ngisore kali. Nah, mriki yang ngisore kolam renang kan. Nek teng Klaten mungkin saged nggih, misalnya Klaten kan termasuk nek kata orang Arab, Jannatul fil ard Jawa. Surga di dunia itu adalah Jawa. Kenapa? Air itu apalagi Klaten ya. Misalkan umbul-umbul itu ya kan tanpa disebut sudah keluar sendiri. Maka orang Arab yang ke Jawa, ke Klaten, melihat umbul-umbul yang di sana, maka berpikirnya ini seperti di surga. Jadi yang hari ini rumahnya mungkin masih biasa-biasa, SSS ya Bu ya, ya nggak SS lah. Nah, rumah RSS kan rumah sangat sederhana, sempit, selonjor susah. Tapi naik kita insya Allah tidak ada. Tapi naik di Jakarta mungkin bisa mengalami seperti itu, kontrakan sampai tak. Tidurnya di situ, masaknya di situ, ruang makannya di situ cuman sak kotak. Mungkin cuman berdua, mungkin kalau nggak banyak ada anaknya, pemenang anaknya itu. Ulang aturan di Jakarta, berdua anaknya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan yang penuh kenikmatan. Syaratnya apa? Iman kita istiqomah. Iman kita semakin, kalau kata khotib khutbah Jumat kan nasihatnya kan senantiasa meningkatkan ketakwaan, dan ketakwaan kita akan meningkat kalau ada ilmu yang masuk. Kemudian yang selanjutnya watawasau bil haq, yaitu apa? Mendakwahkan atau mengajarkan ilmu. Jadi ini kita punya kewajiban mengajarkan ilmu. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kan kepala sekolah di dalam rumah tangga. Nek bapaknya ketua yayasannya, ya toh. Ibunya kepala sekolahnya, murid-muridnya atau balik enggak? Murid-muridnya, anak-anaknya itu muridnya. Ya kepala sekolah merangkap guru. Nah, jadi kewajiban selanjutnya ketika ingin mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan itu apa?